Oke guys, hari ini Eva akan liburan. Nah, penasaran liburannya kemana? Yuk ikutin terus perjalanan. Perjalanan ke pantai kali ini dimulai pada pukul 3 dini hari. Yaps, benar sekali. Terlalu dini untuk membuka mata. Tapi Ketuplak udah planning. Katanya biar pas nyampe di tempat bisa nemuin sunrise dan biar gak kesiangan karena panas. Kita stop di salah satu masjid dulu sekitar pukul 5 lewat. Habis itu gas lagi. By the way, jarak tempuh perjalanan kalau dari Kabupaten Tapin bisa sekitar 3-4 jam. Untungnya karena masih gelap perginya, di jalan mulus-mulus aja dan perjalanan kita memakan waktu sekitar 3,5 jam. Karena nyampe di pantai sekitar 6:30 pagi. Dari rumah udah planning buat masak-masak di pantai. Jadi juru masak kita juga udah bawa peralatan tempur. Sehingga pas nyampe ke pantai langsung turunin barang-barang. Tapi sebelum start masak-masak, tentu saja kita isi tenaga dulu dengan makan nasi bungkus yang udah dibeli di jalan tadi. Setelah sarapan langsung deh nyari kayu-kayu kering untuk jadi bahan bakar karena tentu saja kita masak perlu api dulu ya guys ya. Di sela-sela nyari kayu Eva salvok karena ada sekumpulan kawanan monyet yang standby. Entah ingin menyapa atau ingin minta makanan, kita belum dapat mendeteksinya ya. By the way, karena sepanjang pantai ini dipenuhi pohon pinus, jadi kayu-kayu keringnya dapat dari pinus. Dan tentu saja kayu pinus merupakan kayu yang mudah terbakar. Soalnya dia punya getah resin yang mengandung senyawa terpena atau terpana. Kayunya dipotong-potong kecil dulu nih guys, biar memudahkan dalam pembakaran. Nah, kalau ini bukan sekumpulan monyet ya, tapi manusia yang gabut aja nyari ranting kering di pohon pinusnya langsung, gelantang-gelantung sendiri. Tapi ternyata pohon pinus ini mengeluarkan suatu warna guys, yang bikin tangan Eva ini kuning-kuning, kayak gini nih. Oke bes deh, kita mencari kakayuan. Tuh, berbayar untuk dibakar untuk pemasakan. Kayunya udah dapat, ikan pun juga sudah dapat nih guys. Untuk ikan di sini kita punya kakap merah, langsung beli dari nelayan dekat pantai. Oh ya, by the way kakap merah ini ternyata banyak nutrisinya loh. Misalnya saja mencegah tulang kropos, sumber vitamin A, sebagai antibodi, mendukung fungsi sel darah putih dan tentu saja kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Ada sebuah tips dari Larry si penjaga pantai nih. Katanya kalau untuk dibakar di api disarankan agar sisik ikan tidak dibersihkan. Karena sisik ikan itu berfungsi untuk menjaga daging agar tetap lembut dan tidak hancur. Jadi andai kata sisiknya gosong, dagingnya tetap enak tenan tuh dinikmati dengan angin sepoi-sepoi. Kakap merah? Ya. Oh ya. Harganya ekspor nih. Oh, berapa kira-kira satu pak? Kalau untuk di lokasi pinggir pantai ini 65 Satunya? Satunya 65.000 lah. sekilo. 1 kilo? Oh. Tergantung bila besar lebih mahal. Susah kah pak dapatnya pak? Susah ini. Kalau ke Banjarmasin sudah 95 atau 110 per kilo. Ini pen tadi kayak apa cara dapatnya pak? Ini teman membawakan. Nah, jadi kita ada di pantai. Nah, ini kan ada siapa-siapa? Kosong. Biasalah guys, biasalah. Jadi di sini cagarnya anak mandian, anak masakan, handang. Ya kita liburan lah. Karena semalam kan pas cuti kita fokusnya ke lebaran. Jadi sesudah lebaran kita fokus liburan. Oke, tadi agensi bersih-bersih ikan. Sekarang kita akan melihat agensi penghidupan api, dibantu penjaga pantainya juga. Sembari menunggu dua agensi tersebut, Eva mau berjalan-jalan dan memantau pemandian atau petilasan ala kadarnya di sini. Kita akan menyusuri wilayah-wilayah. Wow, ada sapi perpantaian.
Nah, jadi biasanya mandi tuh di sini Bu Bilasnya karena di sini tuh ada sumur. Ini sayang Banajola ada sampah-sampahnya. Sungguh hai. Halo. Ada sapi guys, kaget kita. Kada apa kalah aku kasih ini kada bala. Oke, thank you. Setelah dicegat sapi, ya udah balik lagi ke agensi perapian. Di sini pertama kali yang dimasak itu adalah beras. Banyak banget berasnya. Wajar sih soalnya anak makan besar. Dapat dilihat ya guys, ini ada juru masak, ada tadi agensi perapian dan juga seksi dokumentasi untuk turun langsung memasak beras. Setelah agak melandai dan sudah bercabur ke laut, kita naik lagi untuk makan mie bakaring. Karena apabila datang di Banyu, kurang afdol rasanya kalau misalkan kada makan mie bakaring. Dan ini pilotnya terpantau sangat mengantuk guys. Sampai bersandar di pohon dan kepalanya ungut-ungut manahani mengantuk. Jadi untuk makanan di sini akan ada 3 item yang dimasak. Pertama nasi tentu saja. Kemudian air hangat sekaligus lalapan dan yang terakhir ada pembanaman atau pembakaran. Nah, karena bercampur-campur kayak ini nah bahasa kita bahanu Indonesia, bahanu Banjar Pahuluan, tapi kan bapak ya kalah. Yang penting buhan pian paham. By the way, perjalanan kali ini cemilannya dari UMKM lokal loh. Ada makaroni yang produksinya di Perintis Raya dan ada pula rengginang serlin yang produksinya di Bitahan. Jujur, kendala dalam permasakan ini bukanlah kayu ataupun bahan-bahan lainnya, tapi kekuatan tubuh dan mata kita akan asapnya nih yang sangat pedih. Tapi gak ada apa-apa, meskipun mata bebanyuan tapi kita harus tetap tersenyum. Karena tadi 2 item kita yakni nasi dan lalapan serta air hangatnya sudah masak nih, jadi tinggal memanggang ikannya aja lagi. Perkenalkan nih guys, ketuplak kita yang taruh di pemanggang. Ya meskipun bingung anak behiring atau babujur mana iwaknya panglah. Menurut juru masak, kakap merah ini dibumbui dengan sederhana dan ala kadarnya, yakni dengan garam, jeruk nipis dan bawang merah. By the way, karena aku belum suah makan kakap merah, aku penasaran juga sih. Ya pemirsa, hari ini kita memanggang ikan ya. Ini ikan kakap merah, langsung diambil dari laut, segar ini dan pastinya banyak tulangnya ini guys. Oke, kembali ke studio. Ini kayak Pak, kepala chef bagaimana komentarnya? Nah, Ini rencananya hendak diolah apa Pak? Langsung aja Bu. Langsung apa Pak? Santap ya. Ini bakar baradak, dibakar aja. Bahasa kami banam. Iya bebanam. sangkup. Di lain sisi, juru masak kita juga maulah sambal. Tentu saja, si Din juga membawa asam mantas seagan penyempurnanya. Asa belirin pulang enak membayangkan asam ini teh. Wah, segar. Sambil menghadang makanannya siap saji, kita mandian lagi. By the way, pantai di sini masih bersahabat dengan makhluk lautnya, sehingga tak jarang menemukan ubur-ubur yang menyengat ke awak kita. Tapi di sini efeknya hanya bikin gatal kulit dan tidak mengalirkan listrik lah. Ya, setelah mandi sebentar, Eva putuskan untuk bilas badan dulu. Tentunya berhenti dari mandi air laut ini bukan karena waktu, tapi karena kakiku diigut. Ada tahu, aku takutan, aku jarak, jadi sudah gin. Setelah bilas, kami makan bersama. Di sini juga ada agensi lainnya yang baru bergabung, agensi dari Banjar. Seperti inilah sisa-sisa kehancuran. Canda besti. Perut sudah kenyang, saatnya bebersih barang-barang yang sudah dipakai biar pas dibawa pulang tidak menimbulkan aroma di mobil. Ini Eva sama seksi juru masak berkolaborasi untuk cuci-cuci tapi tidak dijemur-jemur. Karena biarlah baju-baju di semen ini aja yang dijemur besti. Setelah itu tinggal nyantai-nyantai dulu di pinggir pantai, nikmatin desiran ombak dan nyanyian pohon pinus. Ih, bersajak sekali bre kalimatku bre. Nah, karena masih bersantuy dulu, aku dan partner menyisir pantai dulu nih, sambil melihat akan rombongan sapi ini touring bacarian rumput. Ya, bisa dibilang pantai ini itu privat ya. Privat apabila tidak ada pengunjung lainnya. Oh iya, di perjalanan ini kita berdua juga menemukan beberapa ikan peda yang mati dan mengering di pinggir pantai. Terus kita juga nemu kayaknya sih ini terumbu karang ya guys ya. Menurut kalian gimana? Wow.
Dan di sepanjang pinggir pantai kita nemuin lubang-lubang gini, kayaknya sih rumah kepiting dan juga kerang yang udah nggak ada orangnya. Jadi jatuh semalam di sini, hati-hati. Semalam di sini bayunya tinggi, apa katanya pasang aharnya tuh. Jadi pada naikan. Pokoknya iwak-iwak tuh naikan ke atas, terus tuh begasut, rendah, surut bayunya. Jadi ada nang mapoy deh. Siangnya kita pulang deh sekitar pukul 2-an. Tapi sebelum pulang kita mampir ke rumah penjaga pantainya dulu dan menemukan Patrick Star yang sedang diet. Sayangnya dia sudah mati dan agak kering, tentu saja sudah membusuk ya karena mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Pulangnya lebih dipercepat karena cuacanya sudah mendung parah. Benar aja nih guys, hujan mulai datang seakan mengantarkan kepergian kami dari pantai ini. Belum afdol rasanya kalau ke pantai tapi enggak beli sesuatu yang bisa dibawa pulang, betul? Betul. Jadi ini kita mampir dulu untuk beli terasi, baby cumi dan keperluan lainnya. Mbak Mega, ini siapanya Ibu Mega yuk guys? Ada yang tahu lah. Dan udah selesailah perjalanan kita pergi berlibur setelah lebaran. Next time, vlog kemana lagi ya?